Yorobun, annyeonghaseyo. Hari ini kita akan belajar tentang tata bahasa kata benda plus i atau k, atau biasanya disebut sebagai partikel subjek. Oke, langsung aja perhatikan ke contoh ya. Di sini ada Nana dan Riri. Nana tanya ke Riri. Gini pertanyaannya. 누가 집에 와요? 누가 집에 와요? 누가 siapa? 집에 ke rumah, 와요 datang. Jadi 누가 집에 와요 artinya siapa yang datang ke rumah? Riri jawab 동생이 집에 와요. 동생이 집에 와요. 동생 adik. I itu partikel tambahan yang kita pelajari hari ini ya. 집에 ke rumah, 와요. Jadi 동생이 집에 와요 artinya adik datang ke rumah. Nah, perhatikan di sini untuk keterangannya, kata benda yang ditempelkan partikel i atau k menunjukkan bahwa kata benda tersebut kedudukannya sebagai subjek. Nah, biasanya partikel subjek itu digunakan untuk menjawab dari pertanyaan siapa atau apa. Oke, kita balik ke contoh yang awal tadi, perhatikan. Nana tanya, 누가 집에 와요? 누가 집에 와요? Siapa yang datang ke rumah? Riri jawab, 동생이 집에 와요. 동생이 집에 와요. Artinya adik datang ke rumah. Nana tanya, 누가? Artinya kan siapa? Terus Riri jawab, 동생. 동생 artinya adik. Jadi, 동생 di sini kedudukannya sebagai subjek. Jadi, 동생 harus ditambahkan partikel subjek i. Menjadi 동생이. 동생이. Oke? Oke, sekarang untuk contoh yang kedua, perhatikan. Nana tanya ke Riri. 무엇이 맛있어요? 무엇이 맛있어요? Riri jawab, 불고기가 맛있어요. 불고기가 맛있어요. Jadi, Nana kan tanya muat atau apa, terus Riri jawabnya bulgogi. Bulgogi atau daging panggang ya. Jadi bulgogi di sini itu kedudukannya sebagai subjek. Jawaban dari pertanyaan muat atau apa kayak gitu. Jadi bulgogi harus ditambahkan partikel subjek k. Jadi bulgogi plus k berubah menjadi bulgogi가. bulgogi가. Oke. Nah, sekarang untuk kapan penggunaan partikel i dan kapan untuk penggunaan partikel k, kayak gitu ya. Jadi, partikel i digunakan jika kata benda atau subjek berakhiran huruf konsonan. Kayak yang tadi contohnya, misalnya kata benda 동생. 동생 kan berakhiran huruf konsonan eng kan, jadi harus ditambahkan partikel i. Jadi, 동생 plus i menjadi 동생이. 동생이 artinya adik. Terus untuk partikel k digunakan jika kata benda atau subjek berakhiran huruf vokal. Contohnya, bulgogi. Bulgogi kan berakhiran huruf vokal i, jadi harus ditambahkan partikel k. Jadi bulgogi plus k menjadi bulgogi가. bulgogi가 atau daging panggang. Oke. Perhatikan di sini ada beberapa pengecualian untuk kata benda. Oke, yang pertama perhatikan na. Na itu kan berakhiran huruf vokal a kan. Jadi kalau mau ditambahkan partikel subjek itu harus ditambahkan partikel subjek k. Jadi na plus k harusnya berubah menjadi naga. Ya kan? Tapi itu tidak dipakai. Jadi na plus k itu perubahannya menjadi nega. Nega, yang benar seperti itu. Oke? Terus untuk kata benda 저 atau saya, 저 kan berakhiran huruf vokal o. Jadi harus ditambahkan partikel subjek k. Jadi 저 plus k itu kan harusnya berubah menjadi 저가, ya kan? Harusnya 저가. Tapi itu tidak dipakai. Yang dipakai itu 제가. 제가 artinya saya. Oke? Terus selanjutnya kata benda 누구 atau siapa. 누구 berakhiran huruf vokal u, jadi harus ditambahkan partikel subjek k. Oke, jadi 누구 plus k harusnya 누구가.
ya kan? Tapi itu tidak digunakan. Yang digunakan nuga. Jadi nugu plus ka itu bukan nuguka tapi nuga. Oke? Yang terakhir, no. No itu artinya kamu. No kan berakhiran huruf vokal O kan. Jadi partikel subjek yang harus ditambahkan itu ka. Jadi no plus ka itu harusnya noga. Noga. Tapi itu tidak dipakai. Yang dipakai itu niga. Niga. Oke? Jadi untuk teman-teman yang sering sekali menemukan kosakata ini ya, 내가, 제가, 누가, 네가 seperti itu, ini asalnya dari sini loh. Oke? Nah, di sini ada contoh lagi ya, perhatikan. 누가 수영해요? 누가 수영해요? 누가 artinya siapa, 수영해요 berenang. Jadi 누가 수영해요? Siapa yang berenang? Terus jawabannya 오빠 titik-titik 수영해요. 오빠 titik-titik 수영해요. 오빠 kakak 수영해요 berenang. Jadi kakak berenang. Nah, di situ opa kedudukannya sebagai subjek dari pertanyaan nuga tadi loh, yang siapa. Terus kan jawabnya opa atau kakak. Jadi harus ditambahkan partikel tambahan subjek. Karena opa berakhiran huruf vokal A, jadi partikel tambahan subjeknya ka. Oke, jadi aku ulangi lagi, perhatikan. 누가 수영해요? 누가 수영해요? Siapa yang berenang? 오빠가 수영해요. 오빠가 수영해요. Kakak yang berenang. Oke. Nah, di sini ada contoh lagi, perhatikan. 무엇이 예뻐요? 무엇이 예뻐요? 무엇이 artinya apa? 예뻐요 artinya yang cantik. Jadi 무엇이 예뻐요? Apa yang cantik? Terus jawabannya 꽃 titik-titik 예뻐요. 꽃 titik-titik 예뻐요. 꽃 artinya bunga, 예뻐요 artinya cantik. Jadi 꽃 예뻐요, bunga yang cantik. Di situ 꽃 kedudukannya sebagai subjek. Jadi harus ditambahkan partikel tambahan subjek. Karena 꽃 berakhiran huruf konsonan, jadi partikel tambahan subjeknya i. Jadi menjadi 꽃이. 꽃이 예뻐요. 꽃이 예뻐요. bunga yang cantik. Oke? Oke, sekarang untuk kesimpulannya, jadi partikel subjek kata benda plus i atau k itu digunakan untuk menjawab dari pertanyaan 누가 atau what. 누가 siapa, what apa. Jadi kalau ada pertanyaan yang ada what atau 누가, itu nanti jawabannya berupa subjek. Nah, itu harus ditambahkan partikel subjek i atau k. Tergantung subjeknya atau kata bendanya itu berakhiran huruf vokal atau berakhiran huruf konsonan. Jadi kalau subjeknya atau kata bendanya itu berakhiran huruf konsonan, tinggal ditambahkan partikel subjek i. Sebaliknya, jika kata benda atau subjeknya itu berakhiran huruf vokal, tinggal ditambahkan partikel subjek k. Oke? Nah, untuk materi kali ini cukup sampai sekian ya. Untuk materi berikutnya aku akan coba untuk menjelaskan perbedaan antara partikel topik en dengan partikel subjek i atau k. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Gomawo.